Halo, sobat Profit dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini Iman Hidupi Andika, SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit. Nah, jadi dalam channel kali ini saya akan masih membahas seputar prospek sebuah perusahaan yang dimana bagaimana kita menilai dari bagaimana cerita yang akan terbentuk dari berita yang ada. Nah, jadi kali ini saya akan membahas seputar perusahaan yang bernama PT Bukit Asam Tbk atau dengan kode emiten PTBA. Nah, sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman klik like, komen, dan subscribe ya apabila teman-teman nanti mendapatkan insight dan juga manfaat dari video-video saya dan juga video-video yang telah saya buat. Dan teman-teman silahkan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Baik, ya rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan masuk ke pembahasan, yaitu pembahasan tentang PT Bukit Asam atau PTBA. Nah, sebenarnya apa ya yang akan terjadi di PTBA ini? Nah, jadi PTBA ini baru saja dia merilis laporan keuangan untuk semester pertama tahun 2022. Nah, ini terjadi peningkatan signifikan, teman-teman. Dari semester pertama tahun 2021 itu sebesar 1,8 triliun. Nah, naik 246%, teman-teman ya. Bayangkan teman-teman, 246% di semester pertama tahun 2022. Jadi secara year on year ya naik 246%, di semester pertama tahun 2022 menjadi 6,2 triliun. Nah, di sini kan kita bisa mengetahui ya dari berita ini sebenarnya apa yang menyebabkan kenaikan laba bersih yang begitu besarnya. Nah, ternyata setelah dicermati, memang harga batu bara saat ini sedang melejit ya, sedang meningkat pesat dan telah mencetak rekor tertingginya. Nah, kemarin kemarin itu sempat naik 4%-an ya, 4% dalam satu hari. Itu dan posisi saat ini harga jual batu bara adalah sebesar 400-an dolar per tonnya. Nah, kemarin juga sempat ya menyentuh peningkatan 6%-an sehari. Nah, ini kan sangat luar biasa ya peningkatan dari harga batu bara yang mendongkrak akhirnya laba bersih dari PTBA. Nah, apa yang menyebabkan harga batu bara itu melonjak sedemikian tinggi? Nah, ternyata penyebabnya adalah perang ya teman-teman ya, perang di Rusia Ukraina. Nah, perang ini sangat krusial sekali menentukan harga jual dari batu bara karena permintaan batu bara itu sangat tinggi semenjak Rusia menginvasi Ukraina dari bulan Maret lalu. Nah, jadi kan Rusia ini adalah salah satu pemasok gas alam, ya gas alam terbesar di dunia, dan juga Rusia memasok gasnya itu ke benua biru atau Eropa. Nah, dengan adanya perang ini, ya dengan adanya perang, Rusia akhirnya tapi dia mengurangi pengiriman gas alamnya. Nah, kemarin ada salah satu jalur pipanya untuk distribusi gas alamnya itu yang namanya Nord Stream 1, itu yang terletak di Moskow. Itu biasanya dia mengirimkan ya gas alam atau mengekspor gas alam ke benua biru, itu akhirnya turun jadi hanya 20%, dan katanya ini akibat pelarangan dari Barat, pelarangan dari Amerika dan sekutunya karena adanya invasi dari Rusia ke Ukraina tadi. Tetapi memang Rusia akhirnya membantah karena memang Nord Stream 1, pipa Nord Stream 1 itu sedang ada
perbaikan. Ya, jadi sedang ada pemeliharaan dan ini tidak ada kaitannya dengan pelarangan dari barat. Nah, sebegitu besarnya ya efek dari gas alam tadi. Dan ini menyebabkan Eropa akhirnya mulai lagi membangkitkan atau menghidupkan pembangkit listrik tenaga batu baranya, ya, tenaga fosilnya. Nah, ini menyebabkan harga batu bara melonjak, ya, sedemikian rupa. Nah, artinya apa di sini teman-teman ya? Artinya PTBA ini merupakan salah satu perusahaan yang terkena dampaknya, artinya dampak positif ya dari adanya sentimen ini. Nah, kalau teman-teman cermati, jika perang ini ya belum selesai sampai Desember 2022 minimal, nah berarti ada peluang di sana bagi kita untuk bisa masuk di PTBA. Nah, jadi masuknya ini seperti apa? Nah, sekarang kita masuk ya. Masuknya itu di PTBA adalah kita bisa mencermati PTBA agar kita melakukan trading di sana. Nah, kenapa trading? Ya, jadi memang batu bara ini kan merupakan komoditas ya, komoditas atau merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nah, tidak terbarukan dan diuntungkan dengan adanya perang Rusia-Ukraina ini. Nah, dengan adanya pelonjakan harga batu bara, dan ini masih akan diprediksi terjadi selama perang Ukraina-Rusia belum selesai. Nah, di paling pendek kita lihat 2022. Kenapa? Karena artinya secara satu tahun itu sudah selesai, tahun 2022. Nah, apakah perang akan selesai di tahun 2022 nanti, Desember? Belum tentu, kita tidak tahu. Tapi setidaknya kita masih punya waktu sekarang bulan September, itu sampai Desember kita bisa melakukan aktivitas trading di sana. Nah, jadi kita sudah bisa lihat nih dari beritanya itu, berita adanya peningkatan harga batu bara yang menyebabkan laba bersih PTBA meningkat, itu bisa kita manfaatkan agar kita bisa melakukan aktivitas trading di sana. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah kita bisa melakukan investasi beli di sana? Nah, ini dia masalahnya. Kalau misalkan kita bilangnya untuk investasi, nah ini PTBA ini kan dia saat mengandalkan batu baranya. Ya, ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batu bara. Nah, syaratnya agar kita bisa investasi, ya, agar kita bisa nyaman berinvestasi, yang pertama itu kan kita harus tahu siapa pemilik, kemudian siapa pengelolanya, dan juga bagaimana bisnisnya. Nah, ini kan kalau kita ngomong investasi kan. Nah, kita lihat nih, pemilik dari PTBA adalah pemerintah. Kemudian pengelolanya pasti adalah orang-orang hebat, orang-orang tepat yang dipilih oleh pemerintah untuk mengelola. Nah, kemudian bisnisnya. Nah, kita masuk ke bisnisnya sekarang. Bisnis dari PTBA ini kan adalah penambangan batu bara dan juga distribusi batu bara. Nah, dengan adanya peningkatan harga batu bara, ya jelas diuntungkan. Tapi apakah kalau kita ngomong investasi jangka pendek itu 3-5 tahun, kemudian jangka panjang, jangka menengah 5-10 tahun, dan jangka panjang 10-20 tahun menguntungkan kita jika kita berinvestasi di PTBA? Nah, ini jawabannya ya sangat minim ya. Dan ini merupakan langkah yang kurang tepat jika kita berinvestasi di PTBA, karena batu bara sekarang sedang diancam ya dengan yang adanya namanya energi terbarukan. Nah, jadi energi terbarukan itu kan adalah sumber energi yang tidak ada habisnya, yang bersumber dari alam. Ada bersumber dari cahaya atau sinar matahari, bersumber dari angin, bersumber dari air, biomasa, dan geotermal. Nah, ini sumber-sumber energi terbarukan inilah yang tadi sudah saya sebutkan yang akan mengancam batu bara ke depannya. Ya, karena memang saat ini sedang digalakkan untuk penggunaan energi terbarukan. Nah, siapa yang tahu nanti kalau kita ngomong jangka pendek, menengah, atau panjang ya, mungkin 10 atau 20 tahun lagi, atau mungkin jangan-jangan 5-10 tahun lagi, atau mungkin 20-40 tahun lagi, bahwa batu bara ini mungkin tidak bernilai lagi. Mungkin sama seperti batu koral, siapa yang tahu? Ya, karena sedang diancam oleh energi terbarukan. Nah, sebagai perbandingan aja teman-teman ya, saat ini kan kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya nih, kemarin ada berita ya, Jerman akhirnya membangkit listrik tenaga batu baranya setelah dia kehilangan
pasokan gas alam dari Rusia. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa Jerman tidak memanfaatkan pembangkit listrik tenaga energi terbarukannya, mungkin misalkan surya atau mungkin angin. Nah, padahal pembangkit listrik tenaga angin sudah dipasang di beberapa kota besar di Jerman, sebanyak 23.000 kincir angin. Ya, sudah ditanam atau sudah dibangun di beberapa kota besar di Jerman. Kenapa tidak itu saja yang digunakan? Nah, jadi begini teman-teman ya. Kalau misalkan kita bahas dari sana, ya, kalau kita bahas di Jermannya aja. Nah, jadi Jerman, Swedia, dan juga Belanda itu merupakan tiga besar importir gas alam dari Rusia. Nah, tiga negara ini aja sudah mengimpor sekitar 90% gas alam dari keseluruhan kebutuhan negara biru Eropa. Nah, keseluruhan negara Eropa ini, tiga itu aja sudah ngabisin 92% kuota impornya. Nah, sebegitu besarnya mereka ketergantungan dengan gas alamnya. Nah, sebelumnya mereka menggunakan batu bara, tapi karena mereka sedang mengembangkan energi terbarukan, ya, sehingga mereka bergantung kepada gas alam. Nah, sementara sekarang gas alam sedang diputus, sedang mengalami penurunan, yang katanya tadi Nord Stream 1 itu sedang mengalami perbaikan, sehingga mereka menghidupkan kembali batu baranya. Nah, energi terbarukannya kemana? Ya, nah ini, energi terbarukan pada tahun 2012 di Jerman itu hanya baru menggunakan sekitar 20% untuk kebutuhan energi terbarukan. Nah, ini target mereka 2030 50%. Artinya apa? Artinya energi terbarukan ini di luar negeri aja itu sedang atau masih dalam tahap penelitian, ya, research and development-nya sedang dikerjakan habis-habisan. Nah, Indonesia negara berkembang ya pasti nanti setelah itu. Tetapi saat ini sudah kita lihat kan beberapa yang menggunakan panel surya dan lain sebagainya itu sudah mulai ada di Indonesia dan artinya sudah mulai mengadopsi, ya, sumber energi tenaga terbarukan ini. Tapi kapan akan mulai secara massal kita lihat? Nah, tadi di Jerman 2030 itu target mereka 50%. Dari 20% 2012, 50% 2030. Berarti mereka itu sedang meneliti, sedang riset habis-habisan. Tapi apakah pada saat mereka riset, mereka langsung menggunakan itu? Ya tidak bisa. Jadi mereka kembali ke batu bara, karena pasokan gas alam sedang menipis. Nah, ini juga akan terjadi di Indonesia. Saat ini memang, kalau kita bandingkan ya, penggunaan untuk energi terbarukan, panel surya itu memang relatif agak mahal saat ini, karena pemasangannya. Lihat peluangnya, atau mungkin kita lihat ke depan, bisa aja ini sama seperti SIM card atau mungkin provider internet. Ya, teman-teman tahu sendiri kan, provider SIM card itu kan dulu pada saat dia launching pertama kali berapa tahun yang lalu, pada saat zaman jadul, itu satu SIM card aja bisa dihargai 4 jutaan loh pada saat itu. Ya, pada saat income per kapita di negara Indonesia mungkin masih ratusan ribu. Nah, itu sudah mereka harganya tuh 4 jutaan, dan hanya SIM card itu dimiliki oleh orang-orang kaya, orang-orang ekspatriat. Nah, pada saat itu, mana kita semua masih menggunakan telepon umum kan. Tapi saat ini bagaimana? SIM card ya, itu sudah lumrah kita lihat dan harganya itu murah banget. Ya, kita hanya cukup beli kuotanya aja, SIM cardnya sepertinya gratis. Nah, itu ya dengan berjalannya waktu, itu akan menjadi seperti itu SIM cardnya. Dan juga teman-teman bisa lihat sendiri di provider internet, pada saat fiber optik itu baru digunakan. Ya, dulu kalau kita misalkan mau berlangganan internet, biaya pemasangan aja sampai jutaan. Kalau sekarang, teman-teman lihat sendiri kan, itu ada yang gratis loh biaya pemasangan. Kita hanya cukup bayar ya langganan per bulannya. Nah, bagaimana dengan panel surya dan lain sebagainya nanti ke depannya? Siapa yang tahu? Kita ngomong 10-20 tahun lagi. Nanti dengan adanya persaingan, dan juga mungkin dengan perusahaan itu tahu seberapa besar peluangnya, dan juga seberapa menggiurkan keuntungannya, nah ini nanti akan banyak persaingannya, dan akan mulai perang harga. Ya, nanti akan semua akan murah. Tapi siapa yang tahu? Apakah tahun depan? Apakah 2 tahun lagi? 5 tahun lagi? 10 tahun lagi? 20 tahun lagi? Tidak ada yang tahu. Nah, makanya nanti energi terbarukan ini yang akan mengancam dari yang namanya bisnis batubara. Siapa yang tahu apabila energi terbarukan sudah massal, kita lihat batubara itu mungkin hanya bernilai batu koral. Nah, ini kalau kita ngomong investasi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomong investasi, tadi ada jangka pendek, menengah, dan panjang, itu
kalau kita ngomong di batu baranya, perusahaan yang bergerak di sektor batu bara, nah ini sangat kurang menguntungkan. Makanya kita trading dengan memanfaatkan berita dari adanya peningkatan harga akibat perang Rusia Ukraina. Nah, dengan adanya berita itu, jadi ceritanya what next yang bisa kita prediksi kan. Jadi minimal sampai Desember 2022 kita bisa lakukan aktivitas trading di PTBA. Nah, bagaimana jadi tradingnya seperti apa? Jadi bagaimana strategi tradingnya? Nah, ini saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Silakan teman-teman cek, teman-teman pahami dulu konsepnya, bagaimana mindsetnya juga, bagaimana kita bertrading. Ya, tidak boleh asal-asalan ya. Jadi mumpung bursa itu sekarang online, sekarang gampang hajar kanan, hajar harga kiri, teman-teman asal aja trading. Ya nggak apa-apa deh, uang belajar 20.000, 100.000, mungkin teman-teman beranggapan seperti itu. Jadi saran saya jangan, teman-teman belajar dulu, investasikan leher ke atas. Ya, di video sebelumnya saya sudah bahas bagaimana konsep dan juga mindset dalam kita bertrading. Tentukan dulu posisinya. Nah, baru kita bisa tentukan target-target sesuai dengan posisi yang tadi sudah teman-teman ambil. Nah, teman-teman cek video saya sebelumnya. Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya di kolom komentar ya, misalkan, beli kok nggak pernah masang target berapa harga jual, berapa harga beli. Nah, ini bagi saya terlalu subjektif ya, karena kalau kita melakukan trading itu kan beda banget ya dengan seperti forex. Yang mungkin ada, kalau forex ada istilah scalper, mungkin hanya hitungan menit, hitungan detik kita bertrading. Kalau di saham tidak seperti itu. Dan ini juga sudah saya bahas sebelumnya di video saya sebelumnya. Nah, jadi ini kalau kita bahas tentang trading di pasar modal, di saham. Nah, ini harus tahu konsep dan mindsetnya. Nah, makanya saya tidak pernah memasang target beli berapa, jual berapa. Karena ini tergantung lagi ke teman-teman. Teman-teman mau posisinya apa. Setelah tahu posisinya apa, baru teman-teman bisa tentukan. Oh, target saya sebagai posisi ini adalah seperti ini. Oh, target saya untuk posisi saya itu, ya seperti itu ya. Jadi dipisahkan. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya di video ini, PTBA sangat layak untuk kita lakukan trading. Minimal sampai Desember tahun 2022. Nah, jadi untuk investasi, ya silahkan teman-teman rewind aja sedikit videonya, saya sudah bahas ya di menit-menit sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Nyalakan terus loncengnya, nyalakan terus belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan info-info terbaru, update-update menarik seputar investasi dan juga trading. Ya, saya Imadi Dupi Andika, SSI Magister Manajemen mohon undur diri. Jadi saya selalu tekankan different thinking with simple thinking. See you on the next video. Bye-bye.